Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Saputra dengan NPM 1 channel 2406. Di sini saya akan membahas tentang rekonsiliasi dari KPPPH PT LCPO Cipta Alkes. Langsung saja, perhitungan penghasilan ini dimulai dari mengambil data dari dasar laporan laba rugi, di mana untuk peredaran usaha itu didapatkan sebesar 12 miliar 345 juta. Lalu untuk laba rugi harga pokok penjualan sebesar 10 miliar 980 juta. Nah, selisih dari kedua ini diperolehlah labanya senilai 1 miliar 358 juta. Lalu lanjut ke biaya usaha. Biaya usaha ini didapat dari seluruh total ini yang tertera di sini, 676 juta 500 ribu rupiah. Lalu penghasilan itu dari usaha ini didapatkan dari selisih antara laba rugi bruto dikurang dengan biaya usaha, dapatlah 681 juta 500 ribu rupiah. Lalu untuk penghasilan dari usaha ini didapat dari pendapatan lain-lain kecuali dividen dari XYZ Inc. New York, karena ini kan masuk ke penghasilan itu komersial luar negeri. Jadi untuk penghasilan dari luar usaha itu senilai 388 juta. Lalu untuk biaya dari luar usaha itu total dari seluruh ini dapatlah sebesar 78 juta 500 ribu rupiah. Dan untuk penghasilan itu dari luar usaha itu didapatkan dari selisih antara penghasilan dari luar usaha dikurang dari biaya dari luar usaha, dapatlah nilai 309 juta 500 ribu rupiah. Nah, untuk penghasilan komersial neto dalam negeri ini tidak diperoleh dari penjumlahan antara penghasilan neto dari usaha ditambah dengan penghasilan neto dari luar usaha, dapatlah total sebesar 991 juta rupiah. Lalu untuk penghasilan neto komersial dari luar negeri ini didapat dari ini tadi, dividen dari XYZ Inc. New York sebesar 30 juta. Lalu untuk total jumlah penghasilan komersial neto dalam negeri dan luar negeri ini didapat dari hasil penjumlahan ini ditambah dengan ini, dapatlah 1 miliar 21 juta rupiah. Langsung masuk ke penyesuaian fiskal positif. Nah, ini untuk berfungsi sebagai untuk menambah laba komersial wajib pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan penghasilan kena pajak dari PPh terutang. Langsung masuk ke biaya PPh pasal 21 sebesar 11 juta dengan dasarnya itu pasal 9 ayat 1 huruf H yang ditanggung atau dibayarkan oleh perusahaan untuk karyawan merupakan kewajiban pribadi wajib pajak dan bukan merupakan biaya yang dapat dibebankan atau non-deductible bagi perusahaan. Oleh karena itu jumlah tersebut wajib dikoreksi positif. Lalu lanjut untuk biaya perawatan gedung dan biaya perawatan mobil sebesar 5.500.000 dan 6.500.000. Dasarnya sama, yaitu pasal 9 ayat 6 dengan PP 29 tahun 2020, ini mana jika pengeluaran perawatan dan perbaikan ini memenuhi kriteria sebagai pengeluaran yang menambah masa manfaat atau kapasitas aset tersebut, maka secara fiskal biaya tersebut seharusnya dikapitalisasi dan dibebankan melalui penyusutan, bukan dibebankan sekaligus pada tahun berjalan. Lalu lanjut untuk biaya promosi, dasarnya itu pasal 6 ayat 1 huruf A angka 7. Biaya promosi yang dibebankan harus memenuhi syarat administrasi tertentu. Jika biaya ini tidak didukung dengan bukti yang memadai atau tidak dibuatkan daftar nominatif yang rinci sesuai ketentuan, maka biaya tersebut tidak dapat dibebankan dan dikoreksi positif. Lalu ke biaya bunga pinjaman. Dasar koreksi ini dengan jumlah 14.600 dengan dasar SE Dirjen Pajak 46 tahun 1995. Bunga pinjaman ini dikoreksi positif jika pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai perolehan penghasilan yang telah dikenakan PPh final atau untuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Biaya yang terkait dengan penghasilan yang tidak dikenakan PPh
tidak dapat dibebankan. Lalu ke sewa gedung senilai 17.500.000 dengan dasarnya itu pasal 9 ayat 2. Jika perusahaan mencatat seluruh biaya sewa gedung yang dibayar di muka untuk beberapa tahun sekaligus sebagai beban komersial, maka porsi sewa yang terkait dengan masa manfaat tahun berikutnya harus dikoreksi positif secara fiskal. Biaya yang harus dibebankan secara proporsional pada tahun buku yang bersangkutan. Lalu masuk ke penghapusan piutang dengan dasar pasal 6 ayat 1 huruf H. Pembebanan piutang tak lagi sebagai biaya memerlukan syarat yang ketat seperti telah diumumkan dan telah diserahkan kasusnya untuk ditagih ke pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang negara atau kriteria lain yang telah ditetapkan oleh PMK. Jika syarat-syarat formal tersebut belum terpenuhi, penghapusan piutang ini harus dikoreksi positif. Lalu ke biaya pulsa ponsel sebesar 6 juta dengan dasar keputusan Dirjen Pajak nomor KEP 220 tahun 2002. Biaya pengeluaran untuk pulsa atau telepon seluler yang digunakan oleh karyawan dan bercampur antara kepentingan perusahaan atau kepentingan pribadi hanya dapat dibebankan sebagian, umumnya 50% dari total biaya. Sisanya 50% harus dikoreksi positif karena dianggap sebagai kepentingan pribadi. Lalu ke penyusutan aktiva tetap. Dasarnya itu pasal 9 ayat 6 PP nomor 29 tahun 2020. Koreksi ini timbul dari perbedaan antara metode tarif penyusutan yang digunakan dalam akuntansi komersial dengan yang diwajibkan oleh ketentuan fiskal. Nilai 800.000 ini muncul karena penyusutan yang dibebankan secara komersial lebih besar daripada penyusutan yang diizinkan secara fiskal. Lalu terakhir itu biaya rekreasi sebesar 14 juta. Dasarnya itu pasal 9 ayat 1 huruf E. Biaya rekreasi bagi karyawan dan keuangan dan keluarganya dianggap sebagai pemberian dan dalam bentuk kenikmatan atau natura atau fasilitas sesuai ketentuan natura yang diberikan kepada karyawan, umumnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan kecuali ditentukan lain seperti yang terkait dengan keselamatan kerja. Itu untuk dasarnya. Jadi untuk jumlah penyesuaian fiskal positif itu sebesar 117.900.000 rupiah yang akan ditambahkan ke laba komersial untuk menghitung penghasilan kena pajak. Lalu masuk ke penyesuaian fiskal negatif yang akan mengurangi PKP. Itu ada dividen dari PT Alfa Alkes didasarkan pada pasal 4 ayat 3 dan diperkuat dengan pasal 11 ayat 111 ayat 11 tahun 2002. Pasal 111 nomor 11 tahun 2020. Dividen yang diterima oleh wajib pajak dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia dikecualikan dari objek pajak PPh jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di wilayah NKRI dalam jangka waktu dan batasan tertentu. Karena dikecualikan dari objek pajak, nilai dividen ini harus dikeluarkan dari laba komersial atau melalui koreksi negatif. Lalu lanjut untuk sewa kendaraan BNPD dan sewa gedung dari BNPD dengan dasar yang sama, itu pasal 1 pasal 9 ayat 1 dan 2. Pendapatan tahun 2020, pendapatan sewa atas tanah atau bangunan termasuk sewa gudang dan sewa kendaraan jika termasuk kategori tertentu umumnya merupakan jenis penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Karena PPh yang bersifat final, maka pendapatan ini tidak lagi dihitung dalam PKP tahunan perusahaan dan oleh karenanya dikeluarkan dari laba komersial melalui koreksi negatif. Lanjut ke dividen dari XYZ Inc. New York dengan dasar pasal 4 ayat 3 diperkuat dengan pasal 111 nomor 11 tahun 2020. Dividen yang diterima dari luar negeri juga dapat dikecualikan dari objek PPh asalkan dividen tersebut diinvestasikan kembali ke NKRI. Jika syarat investasi terpenuhi, maka dividen luar negeri ini dikoreksi negatif. Lalu laba penjualan tanah dengan dasar pasal 4 ayat 2 huruf D. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan objek PPh final
Sama seperti pendapatan sewa, karena pajak atas transaksi penjualan tanah ini sudah final, maka laba tersebut harus dikeluarkan dari perhitungan PKP tahunan melalui koreksi negatif. Lalu jasa giro BNI, koreksi ini berdasarkan pada pasal 4 ayat 2 huruf A dan peraturan pelaksanaannya. Penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan juga bunga tabungan deposito jasa giro di bank umumnya merupakan objek PPh final. Karena sudah dipotong PPh final oleh bank, pendapatan jasa giro ini harus dikeluarkan dari laba komersial dengan koreksi negatif. Lalu masuk ke bunga deposito dari BNI. Dengan dasar hukumnya itu pasal 4 ayat 2 huruf D UU PPh. Sebelum perubahan dan PMK terkait, oleh karena sudah dikenakan pajak yang bersifat final, pendapatan bunga deposito ini harus dikoreksi negatif. Lalu terakhir adalah tambahan pengurangan. Koreksi ini didasarkan pada pasal 3 ayat 1 PP nomor 29 tahun 2020. Pos ini biasanya digunakan untuk mencatat selisih biaya yang diakui secara fiskal namun belum diakui secara komersial. Yang paling umum adalah penyusutan fiskal yang lebih besar daripada penyusutan komersial. Selisih ini menambah pengurang penghasilan fiskal sehingga dicatat sebagai koreksi negatif. Lalu untuk total jumlah penyesuaian fiskal negatif itu sebesar Rp352.050.000. Nah, angka ini akan mengurangi laba komersial yang menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah. Fasilitas penambahan modal nggak ada. Lalu masuk ke penghasilan neto fiskal sebesar Rp796.850.000, yang dimana didapatkan dari penjumlahan dari jumlah penghasilan itu dalam negeri dan luar negeri. Penyusunan fiskal positif dikurang dengan fiskal negatif, dapatlah angka tersebut. Lalu penghasilan kena pajak atau PKP. PKP ini didapat dari perhitungan menerapkan tarif PPh Badan tahun 2020 sebesar 22% dan mempertimbangkan fasilitas pengurang tarif 50% berdasarkan pasal 31E Undang-Undang PPh. Dapatlah Rp141.359.175.000 Rp141.359.175. Lalu untuk PKP-nya itu ini untuk PKP tadi ya, untuk PKP itu sebesar 141.359.175 yang didapat dari perhitungan menggunakan tarif PPh Badan tahun 2020 sebesar 20% dan mempertimbangkan fasilitas pengurangan tarif 50% berdasarkan PPh pasal 31 Undang-Undang PPh tadi. Lalu masuk ke pengenaan pajak, yang dimana ini didapat dari pajak yang telah dipotong oleh dari sini. Nih, pajak yang telah dipungut oleh Bank Mandiri, pihak lain, ini dengan total dapatlah 291.750 ini. Lalu masuk PPh kurang bayar sebelum PPh 25. Ini didapat dari pengurangan selisih dari penghasilan kena pajak digolong kredit pajak. Lalu masuk ke total angsuran PPh pasal 25 yang telah dibayar. Ini didapat dari penjumlahan dari PPh pasal 25 yang telah dibayar ini 45 juta ditambah dengan 16 juta namun dikurangi dengan Rp800.000 ini, dapatlah 61 juta. Lalu untuk PPh kurang atau lebih bayar itu sebesar Rp51.137.000. Rp425 itu didapat dari pengurangan dari PKP dikurang kredit pajak dan dikurang dengan total angsuran PPh pasal 25 yang telah dibayar. Itulah kenapa dia menjadi kurang bayar. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.